Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Setia Dharma, NIM 2018-02, slot praktikum algoritma pemrograman Jumat 13.30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program responsi yang telah saya buat, kode soal A. Di sini saya membuat program ini menggunakan Replit dengan memecah setiap bagiannya menjadi input, output, proses, dan main CPP. Mengapa saya pecah begini? Agar saya juga lebih gampang untuk mengatur di setiap prosesnya, dan apabila terjadi error, saya bisa langsung tahu di mana detail error tersebut di bagian mana. Gitu. Di sini saya menggunakan inputan dinamis, di mana pada inputan dinamis ini saya telah mendeklarasikan struk yang bernama struk siswa yang berisi ada variabel NMA, tanggal, kelas, NIS, dan jumlah yang melakukan jumlah pembayaran yang bertipe datakan string. Kemudian di sini juga saya memasukkan struk siswa menggunakan array satu dimensi untuk menampung data pada struk siswa. Kemudian saya menggunakan sistem kelas yang saya bagi menjadi 3 nantinya, ada kelas input, kemudian kelas output, dan kelas proses. Masuk pada bagian awal, pada kelas ini dibagi menjadi 2, ada public dan private, ada void data, void input to file, dan di bagian private ada deklarasi integer n. Masuk ke bagian input sendiri, seperti ini tampilannya. Memasukkan banyak siswa, kemudian memasukkan tanggal pembayaran, kemudian masukkan NIS, kemudian masukkan nama dan masukkan kelas serta jumlah pembayaran. Kemudian nantinya data ini akan dilempar ke input txt untuk diproses pada bagian proses. Gitu. Pada bagian proses sendiri, seperti hampir sama dengan pada bagian input, di sini saya mendeklarasikan kelas proses yang ada public dan private. Di dalam public sendiri ada void get file, void urutkan, void cari, dan void to file. Kemudian pada private ada string tanggal tem, kemudian ada NIS tem, nama tem, kelas tem, jumlah tem, dan integer banyak orang. Pada bagian void proses, get file artinya yang tadi itu yang telah dimasukkan ke dalam input txt data dari proses input yang masuk ke dalam txt akan dipanggil oleh void proses untuk diproses kembali datanya pada proses ini, pada proses pengurutan, di mana di sini saya menggunakan sorting bubble sort. Sorting bubble sort menggunakan pengulangan for dan ada precondition if, begitu. Di sini apabila integernya bernilai 0 dan i kurang dari banyak orang, maka program akan berlanjut, dan apabila integer j sama dengan 0 dan j kurang dari banyak orang dan dikurangi i dan dikurangi 1 juga, maka program akan berlanjut. Nah, nantinya di bagian if a array j tanggal lebih besar dari a array j plus 1 tanggal. Nah, disinilah proses bubble sorting akan terjadi. Nantinya bubble sorting ini akan membuat nilai yang memang dia kecil urutannya akan dibawa ke atas. Saya menggunakan ascending, di mana nantinya yang nilai paling besar itu akan diurutkan paling belakang. Tetapi pada output program, ini sesuai dengan soal itu sudah terurut. Maka nantinya saya akan menginputkan dinamis itu acak, begitu, agar bisa terurut. Lanjut ke bagian output. Pada bagian output sendiri sama seperti pada bagian input dan proses, mendeklarasikan kelas yang dibagi menjadi public private, kemudian memanggil data dari yang telah ditulis di input txt, dan disinilah nantinya output akan tercetak data pembayaran, tanggal pembayaran, NIS, nama, kelas, jumlah, dan pembayaran, begitu. Nah, untuk searchingnya sendiri kita menggunakan sequential searching. Sequential searching itu sesuai dengan elemen satu persatu. Di sini saya menggunakan searching dengan mencari tanggal pembayaran. Saya mencari tanggal pembayaran di sini. Saya mencari NIS, maaf. Begitu. Baiklah, akan saya coba run saja programnya di sini. Udah. Di sini memasukkan banyak siswa, ada 4 siswa,
dengan tanggal pembayaran 01 NIS 1 2 3 4. Ya, begini hasil tampilan tabelnya dari data pembayarannya seperti pada soal. Saya buat semirip mungkin. Kemudian di sini saya akan menginputkan NIS-nya karena memang saya mencari searching itu berdasarkan NIS. Maka saya tadi menginputkan NIS 12343 yang dimana telah keluar siswa itu bernama Rokib dengan kelas A dan jumlah pembayarannya Rp1.650.000. Baiklah, cukup. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.